Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaifuddin Ibrahim, seorang yang muslim dulunya, kemudian dia memilih untuk murtad keluar dari agama Islam. Dan belakangan ini sangat sering membuat kontroversi dan hinaan kepada Islam dan Al-Quran. Di antaranya ialah pernah di tahun 2017, ingat saya, dia ini sudah pernah ditangkap dan dipenjara karena menghina Allah dan Nabi Muhammad di akun Facebooknya. Saat itu dia menyebut kalau Allah SWT hanya teman hayalan dari Nabi Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Kemudian pernah juga di tahun 2022, dia ini meminta kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang dianggapnya memicu intoleransi dan radikalisme. Karena dia mengklaim kalau ayat-ayat tersebut membolehkan orang-orang Kristen, kafir, dan non-muslim untuk dibunuh oleh orang-orang Islam. Sungguh ini fitnah yang luar biasa. Kemudian juga baru-baru ini di tahun 2023, Syaifuddin Ibrahim juga pernah membahas ciri-ciri fisik dari 70 bidadari surga di dalam video yang viral di media sosial. Saat itu dia mengatakan bahwa bidadari-bidadari tersebut memiliki payudara yang besar, vagina sempit, dan tidak pernah haid. Intinya dalam kalimat di videonya itu ialah dia mengolok-olok bidadari-bidadari surga sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran. Lalu pernah juga dia mengejek Nabi Muhammad sebagai nabi yang cabul karena menikahi banyak wanita. Pernah juga dia ini mengejek suara azan yang dianggapnya berisik, polusi suara, dan lain-lain sebagainya. Atau Anda sama sekali mengatakan saya ini orang gila. Muhammad adalah cabulullah. Cabul, penjahat kelamin. Bang Mamat itu tidur dengan 30 perempuan, dia kawinin hanya 23, yang dapat kamar hanya 11. Berarti ada 7 wanita yang tidak perlu dikawinin tanpa perlu dikawinin. Itulah budak. Ketika ditanyakan kepada itu, Majelis Ulama Indonesia tidak mengerti ayat itu. Pengertian mereka terhadap firman Tuhan. Karena mereka tidak mengerti. Bahkan yang mereka sembah itu, mereka teriak pakai toa gede. Dia teriak, "Woi, apa kabar? Apa kabar?" Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli? Pakai WA kan bisa. Itu sudah waktunya kita sholat zuhur. Cepat tinggalkan tugas. Kan bisa begitu. Daripada pakai toa, polusi kuping, polusi udara. Nah, kontroversi-kontroversi seperti itulah yang pada akhirnya menimbulkan banyak kemarahan dan kecaman dari banyak pihak, terutama umat Islam di Indonesia. Syaifuddin Ibrahim dianggap telah menistakan agama dan memancing permusuhan antar umat beragama di Indonesia. Sehingga pada akhirnya hal ini pun juga memicu para pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh di Indonesia untuk memberikan reaksi dan tanggapan. Seperti misalnya Menko Polhukam Mahfud MD pernah terang-terangan mengecam pernyataan-pernyataan kontroversi dari Syaifuddin Ibrahim dan meminta polisi untuk segera mengusutnya. Karena menurut Mahfud MD, Syaifuddin Ibrahim ini sudah melanggar hukum dan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Kemudian Menteri Agama juga sudah dengan tegas menolak permintaan ngawur dari Syaifuddin Ibrahim ini untuk menghapus 300 ayat di Al-Quran. Karena bagi umat Islam, Al-Quran itu kan adalah kitab suci yang selamanya tidak akan bisa berubah dan diubah oleh siapapun sampai hari kiamat. Kemudian ada juga dari NU DKI Jakarta, kalau nggak salah, yakni Kiai Haji Syamsul Arif. Nah, beliau juga mengatakan dukungan beliau langsung kepada aparat kepolisian untuk segera memproses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Syaifuddin Ibrahim. Karena jika tindakan tersebut benar-benar dilakukannya dengan sadar dan sengaja, maka aparat kepolisian harus secara tegas menindak orang ini secepatnya agar bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lainnya. Kemudian dari MUI pun juga sudah angkat suara tentang hal ini melalui perwakilannya di bidang dakwah dan ukhuwah yakni Kiai Haji Khalil Nafis. Di mana saat itu beliau menyebut bahwa Syaifuddin Ibrahim ini harus diperiksa jahir batinnya oleh dokter kejiwaan dan aparat penegak hukum demi memastikan toleransi bisa terus terjaga di Indonesia. Nah, setelah tadi kita bahas begitu banyaknya kontroversi yang sudah dilakukan oleh Syaifuddin Ibrahim ini, maka muncullah pertanyaan di benak kita semua, jika sudah begini kelewatannya ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Syaifuddin Ibrahim, bagaimanakah kita harus bersikap dan ajab apakah yang sudah Allah persiapkan kepada orang-orang seperti Syaifuddin Ibrahim ini jika dia keburu mati sebelum sempat bertaubat nantinya.
Maka mari kita ingat-ingat lagi firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-65 yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Quran surah At-Taubah ayat ke-65. Kemudian perlu kita ingat juga bahwa ajab Allah bagi orang yang suka menghina agama itu bisa berupa ajab di dunia dan ajab di akhirat. Ajab di dunia bisa berupa dicabutnya nyawa, mati mendadak misalnya, dihilangkan berkah pada usaha dan usianya, dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun, kemudian dia akan ditimpa berbagai musibah dari Allah dan lain-lainnya. Sedangkan ajab ketika dia nanti sudah di akhirat atau dia sudah mati kelak, itu bisa berupa siksa neraka yang lebih pedih dan dia kekal di dalamnya. Dan tentulah Allah juga memperingatkan kepada kita semua untuk tidak berkumpul dengan orang-orang seperti ini, sebagaimana firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat ke-140 yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Quran surah An-Nisa ayat ke-140. Selain itu, di surah dan ayat yang lain Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka ajab yang menghinakan. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-57. Ya, jadi begitulah tadi sekilas tentang azab yang sudah Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka menghina Islam, menghina Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang dengan perbuatan keji seperti itu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.